Maksudnya ada ancaman kan dari kakak? Enggak. Atau ada ancaman laporan polisi? Enggak, cuma saya sedih melihat ada YouTube yang pakaiin saya baju orange gitu. Saya takut lihatnya. Saya takut, saya langsung peluk. Saya langsung tadi malam berdoa sama Tuhan. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya ini goblok, saya bilang. Saya ini, mungkin saya terlalu pintar, tapi juga terlalu goblok gitu. Jadi itu nggak mikir sejauh itu. Sampai saya juga minta maaf sama Raffi, DM Maya, saya DM, saya bikin story, saya WA semua orang, Iwan Musri, semuanya itu baik, nggak ada orang jahat. Jadi saya takut, saya kenapa-napa. Saya bilang, saya ini ibu yang goblok, saya bilang ibu yang jahat. Saya nggak mau saya kenapa-napa. Saya nggak mau meninggalkan anak saya kalau saya sampai kenapa-napa. Saya ibu yang sangat tidak bertanggung jawab. Saya bilang sama ibu-ibu harus tanggung jawab sama anaknya. Jangan malu jualan pisang goreng. Tapi saya sendiri nggak tanggung jawab sama anak-anak saya. Udah saya juga cerai sering. Suami saya juga yang dulu cerai gitu. Dan anak saya belum total keurus, maksudnya masih banyak yang saya harus mau bayar sekolah. Nggak usah ditambahin beban aja, hidup saya udah banyak bebannya. Saya mohon maaf buat kegoblokan saya selama ini. Kalau kalian bilang saya halu, iya saya halu tentang artis, tapi saya nggak halu kalau saya orang kaya. Saya benar-benar kaya. Saya akan mempekerjakan kalian semuanya di perusahaan aku. Saya nggak mau jadi orang jahat. Saya minta maaf sama semua artis yang saya udah bawa-bawa namanya, dan seluruh keluarga besarnya, dan seluruh fansnya, dan seluruh umat-umat fansnya yang kalian itu tiada duanya. Bangsa Indonesia itu bangsa yang harus kita persatukan. Nggak boleh ada pingkan-pingkan yang mencerai-beraikan artis-artis, dan nggak boleh ada. Mohon maaf, saya udah jadi contoh yang nggak baik di masyarakat. Saya akan berubah menjadi pingkan yang menjaga tutur kata saya dan tidak akan menyinggung artis lain. Berarti dalam hal aku tidak pernah bilang Raffi Ahmad itu sampah, tidak pernah bilang. Yang aku bilang Ferrarinya Raffi sampah buat saya. Maksudnya aku, buat Raffi kan dilap-lap, buat aku itu dibuang-buang. Karena aku kalau beliin pegawai itu 1.000 mobil mewah, BMW semua. Tanya Reza, mana sih si Reza? Itu kalau aku beliin pegawai, beliin mobil itu 1.000, beliin apa? Nah, Ferrari Raffi 2M. Itu alat pabrik aku aja satunya 2M. Jadi kalian mau bilang halu terserah, aku punya pabrik kayu, pabrik baju segala macam, dan belum perusahaan aku yang di luar negeri gitu. Jadi 50 perusahaan, dan Raffi paling kalau dihitung-hitung cuma 30 perusahaan atau berapa ya sama Rasa Entertainment. Tapi emang bener ini nggak halu. Emang perusahaan tinggal ada 50, 6 bulan berikutnya perusahaan tinggal ada 100, 6 bulan berikutnya ada 200. Setiap 6 bulan tuh kelipatan, dan omset hari ini tuh paling belum nyampe berapa miliar, 10M lebih belum ya. Tapi omset tahun depan target company kita itu 50 miliar sebulan. Nah itu baru uang recehan, saya belum hitung uang gedenya. Emang bener saya lebih kaya dari Raffi, memang betul. Mau minta maaf sebesar-besarnya sama Maya Musri ya, bukan Maya, sama Mbak Maya. Soalnya aku cuma mau klarifikasi, aku bukan mau jelek-jelekin. Mbak Maya itu nggak jadi jahat, jadi baik banget. Aku punya lagunya, Maya baik banget, nggak dibunuh aja syukur aku, karena dia mengira anakku anaknya Dani. Mungkin jadi Maya nggak jadi jahat, jadi baik. Pingkan sayang Maya, Maya sayang Raffi, salah, Pingkan sayang Raffi, Pingkan sayang Bilar, Pingkan sayang Lesti. Oke, jadi pokoknya Maya baik banget orangnya, nggak ada yang jahat nih, semua media ini yang jahat sebenarnya. Astagfirullahaladzim, bercanda bos. Semua media, yang jahat nggak ada, yang jahat itu setan ya, yang jahat itu tuyul ya, yang jahat tuyul, yang baik semua. Maya baik semuanya, mungkin miskomunikasi aja. Ini udah aku ratain ya, anggap aja miskomunikasi, walaupun enggak, emang aku dijelekin di vlognya tidak sehat dengan sangat baik gitu. Raffi, Leslie Bilar juga saya mau bilang minta maaf buat Bilar yang barusan tadi pagi telepon aku mau mesen pisang goreng tapi nggak jadi mesen, nggak tahu ya. Jadi atau dia cuma marah terus ya udah, dia intinya dia mungkin agak nggak suka. Tapi aku udah minta maaf sama Bilar, sama Leslie. Aku tidak bilang Leslie itu awas Bilar nanti kamu hilang 3M-nya. Enggak, maksud aku Lesti jadi orang jangan bucin, itu bener. Jangan kayak Pingkan hilang 3M. Jadi bukan saya bilang Bilar itu nanti uangnya Lesti hilang, bukan. Maksud saya jangan bucin. Jadi kalau Bilar cintalah. Kalau nggak cinta cerai aja. Maksud aku kan gitu kan baik berarti kan gitu. Udah sih kayaknya itu aja yang mau saya klarifikasi. Kalau saya dibilang halu, memang saya orang kaya beneran, sumpah beneran bukan halu. Memang saya beli mobil BMW sekali beli itu 100. Memang saya bikin pabrik di Indonesia, ribuan orang kerja sama saya, sumpah bener, nggak bohong. Semua orang di pinggir jalan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan OCM channel berita dan gosip kesayangan. Kali ini OCM berbagi informasi tentang Pinkan Mambo yang sedang viral dengan bernyataannya profil dan biodata Pinkan Mambo. Penyanyi yang mengaku pengusaha dan punya 50 perusahaan yang akhirnya minta maaf dan mengaku bertobat. Permintaan maaf Pinkan Mambo untuk Maya hingga Leslar sebelum mengaku tobat.
Kemarin Pinkan Mambo meminta maaf sambil menangis kepada para artis yang pernah dia jelek-jelekan. Ini bukan permintaan maaf pertama Pinkan Mambo. Sebelumnya, saat ditemui di kawasan Cikajang, Jakarta Selatan, Pinkan Mambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada Maia Estianty, Raffi Ahmad, serta Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Permintaan maaf itu yang jadi sorotan. Dia meminta maaf kepada Maia Estianty, Raffi Ahmad, Lesti Kejora dan Rizky Bilar dengan caranya yang dinilai asal-asalan. Aku mau klarifikasi Bunda Maia dulu. Bunda Maia, Maia Musri ya, bukan Maia Ahmad. Aku mau minta maaf sebesar-besarnya. Mbak Maia, aku cuma mau klarifikasi. Aku bukan mau jelek-jelekin. Mbak Maia itu nggak jadi jahat. Maia baik banget. Pokoknya Maia baik banget orangnya. Maia baik semua, mungkin miskomunikasi aja. Emang aku dijelekin di vlognya. Bukan ajak berantem, aku cuma mau perbaiki nama aku saja. Yang dia bilang aku nggak disiplin, ucap Pinkan Mambo menyisipkan nyanyian tentang Maia Estianty baik saat itu. Yang nggak disiplin itu dia. Dia dugem sampai pagi. Tapi aku mau bilang, sudahlah, kita nggak luput dari dosa. Semua rakyat Indonesia yang mau nimpuk aku silakan saja. Yang nggak punya dosa boleh nimpukin aku. Kalau punya dosa jangan ya. Pokoknya diharapkan Maia baik, rajin, pekerja keras, jangan jatuhin orang lain. Rakyat Indonesia punya sejarah, yaitu ratu, sambungnya. Begitu juga kepada Raffi Ahmad. Dia menegaskan tak pernah menyebut Raffi Ahmad sampah. Pinkan Mambo menyebut Ferrari milik Raffi Ahmad yang sampah. Aku tidak pernah bilang Raffi sampah. Yang saya bilang itu Ferrarinya Raffi itu sampah. Sampah buat aku. Buat Raffi dielap-elap, buat aku itu dibuang-buang. Aku itu kalau beliin pegawai beliin mobil 1000 mobil mewah BMW semua. Ferrari itu 2 miliar, alat pabrik aku aja satunya 2 miliar. Kalian mau bilang halu terserah, aku punya pabrik kayu, baju, belum perusahaan aku di luar negeri 50 perusahaan. Raffi dihitung paling 30. Nggak halu, memang benar saya lebih kaya dari Raffi, ucapnya. Rizky Bilar, minta maaf buat Bilar. Tadi pagi bilang mau pesan pisang goreng ke saya, tapi tidak jadi. Nggak tahu ya, apa cuma mau marah terus ya sudah. Intinya dia mungkin agak-agak nggak suka. Saya sudah minta maaf sama Bilar, sama Lesti. Aku tidak bilang, awas Bilar nanti kamu hilang 3 miliar rupiahnya. Maksud aku bilang itu, Lesti jadi orang jangan bucin, jangan kayak Pinkan hilang 3 miliar. Bukan nanti uang Lesti hilang. Kalau Bilar cinta, cintalah. Kalau tidak cinta cerai aja, sambung Pinkan Mambo menjelaskan soal perkataannya menyarankan Rizky Bilar dan Lesti cerai. Setelah dengan lantang meminta maaf meski masih terdengar nada sindiran, Pinkan Mambo kembali berbicara. Kali ini Pinkan minta maaf sambil menangis. Dia menilai dirinya sudah sangat jahat. Saya cuma ingin lucu-lucuan, saya orang kampung yang gak nyampe IQ-nya. Cuma cari uang buat anak-anak saya. Buat beli susu, kata Pinkan Mambo sembari menangis saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Saya sedih melihat perbuatan saya menjelekkan orang lain dan tidak bermaksud menjelekkan orang lain, ujarnya melanjutkan. Pinkan Mambo mengaku mengirimi artis-artis tersebut pesan singkat. Meski ujung-ujungnya Pinkan Mambo meminta para artis itu untuk kolaborasi bareng di konten. Saya DM Raffi, Maia juga, saya bikin story, saya WA semua orang, Irwan Musri. Semua itu orang baik. Saya takut, saya kenapa-kenapa. Saya nggak mau meninggalkan anak saya kenapa-napa, saya ibu yang sangat tidak bertanggung jawab. Saya WA Bilar, mau angkat kehidupan romantis mereka. Saya mau ngevlog bareng dengan Maia, saya mau tos-tosan. Maia kan berjasa buat Pinkan Mambo, tutur Pinkan Mambo. Saya minta maaf, saya sudah menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat.
Saya akan berubah menjadi Pinkan yang menjaga tutur kata saya dan tidak akan menyinggung artis lain, ucap Pinkan Mambo sambil menghapus air matanya. Profil dan biodata Pinkan Mambo. Penyanyi yang mengaku pengusaha dan punya 50 perusahaan, Pinkan Mambo kembali menjadi sorotan publik belakangan ini. Bukan karena gaya menyanyinya, namun penyanyi ini beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menuai pro kontra. Pernyataan yang paling membuat sang penyanyi ini viral dan menjadi perbincangan publik saat Pinkan Mambo mengaku seorang pengusaha dan memiliki 50 perusahaan dalam perbincangannya bersama Dr. Richard Lee. Karena kontroversinya inilah membuat Pinkan Mambo menjadi sorotan publik, bahkan tidak sedikit yang mencari profil dan biodatanya untuk mengetahui informasi pribadi sang penyanyi. Pinkan Mambo tidak hanya mengeluarkan pernyataan terkait 50 perusahaan saja, sang penyanyi juga sempat mengeluarkan pernyataan terkait Raffi Ahmad, Maya Estianty hingga Lesti dan Rizky Bilar. Perempuan yang bernama lengkap Pinkan Ratnasari Mambo ini mengawali karir sebagai penyanyi kafe dan ingin menjadi seorang penyanyi profesional. Wanita yang lahir di Jakarta tanggal 11 November tahun 1980 ini pada awalnya menjadi penyanyi latar grup band Dewa 1999. Hingga akhirnya pada tahun 1999, Pinkan menjadi vokalis dari grup duo Ratu bersama Maya Estianty. Ia sempat mengeluarkan album pada 2003 yang berjudul Bersama yang berisi 10 lagu. Pada album ini, Pinkan membawakan lagu Anda, Seperti Aku Baik-Baik Saja, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dan Jangan Bilang Siapa-Siapa. Namun pada akhir tahun 2004, ia memutuskan untuk mundur dan bersolo karir. Setelah bersolo karir, lagu pertama yang ia rilis berjudul Cinta Takkan Usai karya Glenn Fredly. Lagu ini masuk dalam album kompilasi Best Female Idol yang dirilis pada tanggal 1 Desember tahun 2004. Album solo pertamanya dirilis tahun 2006 yang berjudul Aku Tahu Rasanya. Lagu pertama dalam album ini berjudul Dirimu Dirinya yang musik dan liriknya dikerjakan oleh Melly Goeslaw. Ada beberapa musisi lain yang membantu album ini seperti Trie Utami, Rika Ruslan, dan lainnya. Pinkan sangat bermimpi untuk menjadi penyanyi internasional. Kemudian jalan menuju hal tersebut juga terbuka saat lagu Kasmaran yang ada pada album pertamanya sukses di Malaysia dan Singapura. Bahkan ia beberapa kali menyanyi kedua negara tersebut. Hingga pada Juli tahun 2008, perempuan 42 tahun ini merilis album keduanya berjudul Wanita Terindah dengan lagu pertamanya berjudul Kekasih Yang Tak Dianggap. Tahun 2010, ia pernah terlibat dalam album kompilasi The Masterpiece of Rinto Harahap dengan menyanyikan lagu Kau Tercipta Untukku. Pada tahun 2012, perempuan asli Jakarta ini merilis album ketiga berjudul Tentang Cinta dengan lagu suksesnya Cintaku Dimutilasi dan Tentang Cinta. Sempat vakum pada tahun 2015. Lalu ia kembali dengan merilis lagu Coming Back pada tahun 2016 serta lagu Kekuatan Cinta pada 2020. Tidak hanya sebagai penyanyi, ternyata Pinkan Mambo pernah bermain dalam sebuah film berjudul Selimut Berdarah yang rilis pada tahun 2010. Pinkan Mambo juga aktif menjadi bintang tamu di acara televisi maupun YouTube beberapa artis seperti menjadi bintang tamu di acara Pagi-Pagi Ambiar, Brownies, dan Oke Bos. Ia juga menjadi bintang tamu YouTube Melanie Ricardo, Ngobrol Esix, Maya Al-Eldul TV, dan YouTube BW. Ia juga masih aktif menyanyi di beberapa konser seperti Playlist Festival Bandung. Namun ia sempat mendapat masalah ekonomi saat pandemi COVID-19. Pinkan dikejar-kejar debt kolektor karena terlilit hutang. Karena itu akhirnya ia memutar otak dengan berjualan pisang dan berjualan live shopping di sosial medianya. Setelah itu ekonomi keluarganya berangsur-angsur membaik. Putri dari pasangan Yoke F. Mambo dan DC Syarif ini pada tahun 2004 pernah menikah dengan Maizal Reza Tobroni.
Namun pernikahan itu batal dikarenakan ia diketahui selingkuh dan hamil dengan Sandi Sanjaya. Pada tanggal 28 Januari tahun 2005, Pinkan melahirkan anak pertamanya bernama Alfa Rezel dan kemudian pada tanggal 30 April tahun 2005, ia menikah dengan Sandi Sanjaya. Kemudian ia dikaruniai anak kedua dari pernikahan dengan Sandi Sanjaya pada tanggal 17 April tahun 2006 bernama Michelle Ashley Rezia. Pernikahannya dengan Sandi Sanjaya pada akhirnya harus berakhir dan resmi bercerai di tanggal 14 Oktober tahun 2009. Beberapa bulan setelah bercerai ia menjalin hubungan dengan DJ Steve dan akhirnya putus karena tidak mendapat restu sang ibu. Pada tahun 2013, Pinkan kemudian menikah dengan pria bernama Steve Wantania yang merupakan seorang pembuat video klip. Keduanya bertemu di Amerika Serikat dan menikah di Los Angeles. Dari pernikahannya ini ia memiliki 3 anak yaitu Queen Cara Wantania yang lahir tanggal 17 Juni tahun 2015, lalu King Luke Wantania lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 2017. Kemudian anak yang terakhir bernama Queen Abi Wantania yang lahir pada tanggal 1 September tahun 2018. Biodata Pinkan Mambo, nama lengkap Pinkan Ratnasari Mambo, nama panggung Pinkan Mambo. Nama panggilan Pinkan, tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal 11 November tahun 1980, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Universitas Trisakti, agama Kristen, orang tua Yoke F. Mambo, ayah DC Syarif, ibu, status menikah, suami Maizal Reza Tobroni, tahun 2004 sampai tahun 2004, Sandi Sanjaya, tahun 2005 sampai tahun 2009, Steve Wantania, 2013, anak Alfa Rezel, Michelle Ashley Rezia, Queen Cara Wantania, King Luke Wantania, Queen Abi Wantania, profesi, aktris, penyanyi, model, presenter, pebisnis, zodiak, Scorpio. Instagram, @pinkan_mambo, YouTube, Pinkan Mambo Official. Itulah profil dan biodata Pinkan Mambo, penyanyi yang viral karena mengaku pengusaha dan punya 50 perusahaan serta beberapa pernyataan lainnya. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.